Saudara, jika kita bisa sama-sama beribadah sore hari ini, mari kita mendatangkan hadirat Tuhan. Kita membawa pujian kita membawa ucapan syukur kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat sore hari ini. Kami masih punya kesempatan untuk kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hidup kami, di hati kami Tuhan. Kami bawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau lentarkan mereka ke tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama sehati memuji menyembah. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Saat sore hari kami menyembah, bawa pujian kami,
kami terima Tuhan. Kini saatnya kami memuji muliakan nama-Mu. Seluruh jemaat Tuhan katakan, amin. Shalom. Siapa memuji Tuhan? Katakan Tuhan yang terbaik. Alright. Angkat tanganmu.
Masih kedinginan? Oh, sudah keringatan berarti. Berarti nyanyinya sudah kenalan, sudah keringatan. Saya di sini di depan sudah sungguh. Haleluya, saya bersyukur setiap kita semangat memuji Tuhan. Ujian firman Tuhan katakan bahwa Allah berkata di atas pujian umat. Ketika hati kita limpah dengan ucapan syukur, kekuatan Allah ada di setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar kuasa Tuhan memenuhi setiap kita. Ya Allah, kuasa
Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sungguh besar, kuasa-Mu besar. Kami tak mampu menyelami Tuhan. Bahkan Engkau memikirkan kami, mestinya kami layak Engkau hukum masuk dalam kebinasaan. Tapi karena kebesaran dan kasih-Mu, sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami, untuk Engkau selamatkan. Bahkan Tuhan merindukan setiap jiwa di muka bumi ini, tidak ada satupun yang hilang. Semuanya Engkau selamatkan. Tapi kami yakin Tuhan, itulah kebesaran kuasa kasih-Mu. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Dan ini suatu kesempatan yang indah dalam hidup kami. Karena dekat dengan Engkau, kami menjadi kuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkat yang mampu yang terlibat pelayanan pagi hari ini, malam hari ini, semuanya dengan berkat khusus dari Tuhan, yaitu isi hati Tuhan. Dan berkati kami semua yang hadir dengan juga berkat dari Tuhan. Kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati pula Mu yang akan fokus menyampaikan berita isi hati Tuhan dengan muratan Roh Kudus. Berikan hikmat makrifat dari Tuhan sehingga mampu menerjemahkan isi hati Tuhan dengan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah mulai pertengahan sampai akhirnya sepenuhnya terserahkan di dalam kuasa tangan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak dan Ibu. Apa kabarnya? Dingin? Tadi pagi banyak yang kedinginan. Ya mungkin karena fisiknya. Ya kalau kita hati kita berkobar-kobar semangat, dalam tubuh ini malah memancarkan panas yang ajaib dari tubuh kita. Walaupun dingin, kita tetap kuat. Oleh itu Bapak dan Ibu, semangat itu modal dasar untuk kita lebih kuat. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dengan Tuhan, sore hari ini renungan firman Tuhan saya sampaikan dengan judul bangun dirimu dan orang lain juga. Yaitu bangun dirimu sesuai tema tahunan ini. Ya, oke, itu harus Anda membangun diri Anda sendiri. Tapi juga ingat, juga orang lain. Nah, bagaimana Pak Rito supaya kami bangun diri kita sendiri? Wah, aku yang bangun lagi ini. Kalau Anda merenungkan firman Tuhan nanti, Anda akan mampu membangun diri Anda sendiri dengan betul dan juga membangun orang lain keselamatan yang betul. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara yang kasih Tuhan, di zaman akhir ini Anda tidak boleh hidup ini sembrono. Ingat itu. Ya, zaman akhir ini tidak boleh iman kita gugur, mati. Itu bahaya sekali. Sebab itu di zaman akhir ini iman kita harus lebih teguh. Sebab itu di dalam Yudas pasal yang ke-1 itu temanya di atas itu perikopnya keteguhan iman. Nah ini Yudas menulis ini, saudara Yakobus, saudara tiri Yesus itu memberitahu persis. Nanti di akhir zaman itu akan terjadi seperti itu. Nanti kita akan baca di Yudas pasal 1 ayat Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Satu perikop ini kita akan pelajari sore hari ini supaya nanti kita di samping kita sudah lancar, siap, bahkan kuat bisa membangun diri kita sendiri, kita akan menjadi berkat. Dan itu judul di sini kita beri bangun dia dan orang lain, dan dalam pendoa ingat itu. Hidup di akhir zaman butuh keteguhan iman. Yudas katakan seperti itu. Agar apa? Dapat hidup benar. Kalau iman kita tidak teguh, sudah dipengaruhi oleh orang lain, iman kita jadi rontok hukum. Dan menjadi berkat banyak orang yang terselamatkan, Itulah perintah Tuhan dalam Yudas. Baca nanti
Yudas ini perikop 1 perikop ini 17 sampai 23. Terus itu zaman akhir ini tidak boleh kita sembrono. Kita harus penuh sukacita hidup ini, semangat apapun yang terjadi dan waspada. Jaga-jagalah dan waspadalah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, mari kita akan bahas malam hari ini Yudas pasal yang pertama. Ya. Yudas yang pertama ayat 17 sampai 23. Tapi kita akan baca 17, 18, 19 dulu. Nanti di bulletin itu saya tuliskan bahwa tiap poin itu ada ayat tercantum di dalam Yudas. Terus itu amati betul-betul, dan nanti di rumah karena ayatnya banyak, di rumah baca ulang supaya saudara kuat membangun diri Anda sendiri, dan akhirnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain juga selamat, Anda selamat. Orang lain juga masuk surga, Anda masuk surga. Anak istri Anda juga selamat, bukan diri Anda sendiri. Oke? Terus itu perlu Anda bangun diri Anda sendiri dulu. Nah, sekarang Yudas pasal yang pertama ayat 17, di situ disebutkan perikopnya juga baca nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nah, coba kita akan baca ini. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi dan yang dimulakan. Tetapi kamu, saudara semuanya, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu. Ingat ini. Firman Tuhan 2000 tahun yang lalu telah diberitakan itu oleh Yudas sampai sekarang. Telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yudas saat ini, Yesus Kristus. Berikutnya ayat 18. Ingat ini, kata yang dikatakan oleh rasul-rasul zaman dulu itu apa? Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ingat ini kelakuan-kelakuan ini mohon jangan ditiru dulu. 18. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 18-19 itu jangan ditiru. Bagaimana ayat 18-19 itu kalau terjadi pada orang? Jadi banyak orang misalnya. Kenapa? Hidup tanpa Roh Kudus. Kalau yang sana hidupnya tanpa Roh Kudus, jelas dia tidak kenal sama Roh Kudus. Usia itu menjadi pengkhianat, pemecah belah, hawa nafsu, itu sudah biasa, ya sudah betul. Tapi kalau saudara yang mengenal Roh Kudus, kalau seperti itu oleh Yudas disebutkan Anda adalah orang fasik. Apa orang fasik itu? Pengertiannya, dia sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi dia tidak mau mengindahkan, melakukan. Itu namanya orang fasik. Tidak perlu firman Tuhan, tapi belas surat di KP belas tidak mau dilakukan. Itu orang fasik. Nah, di dalam ayat 18-19 seperti itu orang fasik itu. Loh, kalau di dalam gereja yang sudah kena Roh Kudus seperti ini kira-kira masuk surga enggak? Bisa enggak masuk surga ayat 18-19 kelakuan orang-orang fasik seperti itu masuk surga? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi, ya ini ada tapinya. Bisa dan tidak bisa. Bisa kalau saudara menjadi orang yang membangun iman saudara sendiri dengan hidup yang suci, terus Anda injili. Nah itulah, Anda menjadi berkat buat orang lain terselamatkan, itu baru bisa. Tapi kalau Anda membangun sendiri aja tidak capek, tidak nyampe, orang ini akan tetap tidak terselamatkan. Siapa sih yang memberitakan itu? Mana mungkin dia tahu tidak ada yang memberitahu? Firman Tuhan katakan seperti itu kan? Ya Anda yang memberitahu. Oleh itu Anda bentuk dulu hati Anda, hidup Anda, diri Anda sendiri dengan iman yang suci. Kalau sudah kuat, baru beritakan itu.
selamat ini orang 18, 19 ini ayat ini. Kalau Anda tampil untuk memberitakan Injil, orang tampil itu harus perang, itu harus sudah punya senjata lengkap. Oleh sebab itu tema tahun ini bentuk bangun dirimu dengan iman yang suci supaya orang-orang ini terselamatkan. Dan itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Ya. Dan Anda adalah orang pilihannya yang bertugas untuk itu. Nah, ayat 19. Sudah, Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Pak Nito supaya kami membangun diri sendiri kuat, menang, tak bercacat, kudus, akhirnya bisa membangun diri orang lain. Kita akan pelajari. Ayat 17 kita akan baca ulang lagi. Ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Anda ingat firman Tuhan? Apa firman Tuhan katakan? Bangun dirimu, ingat itu. Ya. Teguhkan dirimu. Yang difirmankan dalam ayat 17, apa yang dikatakan dulu? Ingat? Jaga hati, teguhkan imanmu. Nah, itu oleh sebab itu yang pertama supaya Anda bisa membangun diri Anda sendiri, ayat 17 di situ, ya di sini harus teguh imannya. Teguh imannya bagaimana kalau itu? Ya, namanya teguh itu kuat. Jangan sampai gugur. Namanya kita berjuang. Anda akan bisa nanti menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, bangunan yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kalau iman saudara di zaman akhir tidak mati, terus bersama Tuhan. Oke, jadi ayat 17 itu di situ saudaraku telah dikatakan kepadamu firman Tuhan itu, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpanjat kehidupan. Nah, contohnya seperti itu. Anda harus ingat itu. Nah, itu salah satu firman itu untuk membangun diri Anda, menguatkan diri Anda, berarti harus melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu di situ disebutkan ada Lukas 22 ayat 32. Bagaimana Pak Lito supaya Anda bisa membangun iman kuat dan suci? Ya harus terlibat, kita harus MOU dengan Tuhan, bersama Tuhan. Kalau aku tidak mampu Tuhan, tapi aku bersama Tuhan pasti bisa. Oleh sebab itu harus MOU sama Tuhan. Di sini saya sebutkan kita harus berdoa supaya kita kuat, tidak gugur, bahkan bisa menguatkan saudara kita. Mari kita akan baca Lukas pasal 22 ayat 30 ayat yang 32. Nah, coba munculkan itu yang tadi pagi. Anda harus menyimak ayat-ayat itu supaya nanti Anda bisa cepat. Ya ini coba. Nah, ini Anda harus berdoa, berarti hubungan intim, ngomong sama Tuhan, gandeng sama Tuhan supaya Anda bisa membangun diri Anda sendiri dengan iman yang suci. Tanpa Anda emosi sama Tuhan, nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Nah, terus supaya Anda kuat, artinya mampu ya, untuk menjadi penyelamat. Tetapi aku telah berdoa, ini Tuhan Yesus sendiri. Coba nanti baca itu di dalam Lukas itu Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yang mestinya saudara orang Kristen yang penuh dengan roh itu juga membantu. Doakan saudara kita yang rotok begitu, doakan supaya imannya tidak gugur, tidak disasar oleh iblis. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, ya, sadar kalau Anda tidak punya kemampuan, kamu harus intim dengan Tuhan. Sadar, kuatkanlah saudara-saudara. Ini yang pertama. Ini tandanya orang yang ingin berupaya membangun dirinya sendiri dengan iman yang suci, karya Tuhan, dari Tuhan, akhirnya nanti bekal itu untuk menyelamatkan orang. Jadi ayat 18-19 itu orang munafik, orang ini itu bisa selamat kalau Anda terlibat. Dan Anda terlibat, Anda harus hidup sama Tuhan. Berikutnya di dalam 1 Timotius pasal 3. Nah, ini yang kedua. Terus kalau saya berdoa intim sama Tuhan supaya tidak gugur, saya bisa menguatkan. Terus syarat yang kedua apa yang harus Anda lakukan? Nah, kita harus
Tidak boleh kita ngawur. Nah standarnya apa? Dalam 1 Timotius silakan munculkan, kalau sudah ini bisa munculkan 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 8 sampai 13. Nah, kita 13. Supaya ini, jadi standarnya ini loh. Orang Kristen yang penuh dengan roh yang ingin membangun dirinya itu standarnya ini. Demikian juga diaken. Itu orang-orang ini sudah termasuk pelayan Tuhan. Siapa di sini yang bukan pelayan Tuhan? Berarti nganggur. Kalau nganggur ya jangan. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Nah syaratnya ini. Supaya Anda menjadi orang terhormat, ya hati-hati. Apa kata Tuhan? Kata Anda itu dengan Tuhan, ya dilakukan, malah jangan nggak memindahkan. Kalau nggak memindahkan, Anda termasuk orang fasik itu. Nah, orang yang terhormat jangan bercabang lidah. Lidahnya ini dijaga karena perkataanmu adalah harimau nanti. Jangan penggemar anggur, coba melihara malah menteman-teman ini yang masih jelek itu ada. Jangan serakah. Tidak boleh itu tidak boleh harus. Tuhan tidak akan senang seperti itu. Bukan serakah, kalau serakah itu semua milikmu ya milikmu, rusak. Mana mungkin akan bisa menyelamatkan orang lain kalau seperti itu. Oke ya, 89. Nah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jadi iman itu disimpan tidak bisa dicuri oleh iblis. Dijaga betul, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dari itulah terpanjang kehidupan. Dijaga betul ini. Jangan sampai kubur, sampai mati dari zaman ini. Ayat 10. Mereka juga harus diuji dulu. Maksudnya diuji dulu. Tadi ayat syarat-syarat yang begitu sudah Anda mulai belum? Kalau belum dimulai, Anda lebih baik terus minta kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin menjadi pelayan-Mu Tuhan. Oke, tapi ini. Beri saya kekuatan Tuhan. Supaya kami mampu melakukan melewati ini. Dan akhirnya mereka juga diuji lulus. Semuanya itu seperti itu. Di dunia pun juga begitu. Kamu mau jadi PNS kan dilusur terus. Masuk belum tanpa ujian, reso tanpa penyolanan. Nah, diuji. Kalau Anda tidak mau diuji harus lulus, ya Anda belajar meningkatkan apa menjadi syarat-syaratnya yang ditentukan oleh Tuhan supaya Anda masuk dalam kehidupan dan ini. Diuji dulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat begini. Kalau di dunia supaya mereka diuji dulu supaya apa? Lulus. Tapi kalau di dalam hubungan dengan Tuhan tak bercacat, mungkin Anda bisa mengakui. Wajibnya katakan lip service, lamis, weto indo. Tapi Anda sudah ibu itu supaya saya begini-begini, hati-hati itu. Tapi Tuhan tahu Anda cacat atau tidak, lulus atau tidak. Hati-hati. Nah, ini syarat, ini standar sebagai orang yang kepingin dirinya dibangun dengan iman yang suci dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, banyak orang terselamat. Oke, kepada ibu saudara yang di saya 11. Apa itu? Demikian pula istri-istri. Nah, ini menyangkut istri mohon perhatian ini. Hendaklah orang yang terhormat. Jangan menjadi istri pelayan lambene udah nggak bisa nyimpen rahasia iman. Bahaya itu. Gereja ini bisa kacau. Gereja di muka bumi kacau karena apa? Ini mungkin bapaknya bisa, tapi istrinya yang diserang oleh iblis jadi kacau semuanya juga. Karena istri itu representatif pagi sampai pagi tumpul dengan suaminya. Oh, suaminya sudah dibangun tapi istrinya tidak. Hati-hati. Hendaklah orang yang terhormat. Terhormat itu berarti ya sudah teruji. Jangan berpetnah, lebih-lebih suka fitnah. Udah rusak ini. Terus itu dunia kacau balau saat dulu sampai dunia di gereja di seberang sana dijual. Karena apa? Ya karena pelayan-pelayan Tuhan tidak bisa punya standar yang luar biasa. Dan ini standar pelayan Tuhan untuk hadapan Tuhan tidak mau. Karena apa? Jadilah kudus karena aku kudus, itu tuntutannya Tuhan. Dan kalau sudah seperti ini, tidak terhormat pemerintah, tidaklah dapat menahan diri lain. Tidaklah dapat menahan diri. Lebih baik
kita diam karena dia itu emas daripada kita itu, ya itu sih hati-hati. Jangan malah disebar-sebarkan. Saya kalau udah dengar suara nyebar, lho kok bojone, lho kok diomongin njogo wah. Itu kalau bukan pelayan, bukan ini ya terserah ya itu, karena dia tanpa Roh Kudus, jadi mengubah nafsunya sama itu. Tapi kalau orang Kristen yang ketandahan Roh Kudus, masa seperti itu? Yang akhirnya menjadi apa? Rusak itu. Nah, diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Mus pokoknya rapat itu, istri itu paling rapat kalau nyimpan wadi. Tapi kalau wadinya itu yang bagus untuk kehormatan ya disimpan juga. Tapi wadi sing ora apik, lho malah dilene jogo. Bahaya itu. Dan saya sebagai orang pendidikan tahu persis itu. Ya mama iki mandor. Tapi Pak itu kalau yakin, ya saya sadar karena dia tidak percaya sama Roh Kudus. Jadi dia adalah ayat 18-19 ya namanya. Tapi kalau anda seperti itu, saya bisa merenung. Ayat 11, ayat 12 sekarang juga ayat 12. Nah, dia kan harus suami dari suatu istri. Suami dari satu istri. Nah sekarang itu banyak, malah sekarang itu poligami rusak begitu. Ayo coba, Tuhan suka enggak ya? Ini coba, ini dunia itu udah kebalik, ya ke zaman ini baik kan? Oleh itu zaman akhir ini banyak ngejar. Ini ketentuan Tuhan perintah Tuhan, tapi dinetralisir oleh orang-orang yang sok pemimpin. Dia kan adalah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena apa? Dia generasinya. Ini standarnya untuk membangun diri kita dengan iman yang suci supaya nanti jadi berkat buat orang lain, menyelamatkan. Ayat 12 ayat 13 kan? Yang terakhir ini. Nah, karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi. Nah, jadi ingin menyelamatkan orang lain, bersaksi apa? Dengan leluasa. Itu tadi saya baru setelah dari sini yang ke tempatnya Morotuane Yo itu ke sana, itu teman saya bisa Ranja. Saya datang itu langsung sana Edi namanya udah saya diberondong dengan kata-kata membenarkan diri sendiri. Saya bilang, saya mulai ganti aku ngomong, oke Pak itu. Semuanya tidak ada yang benar. Semuanya sudah benar. Bingung dia. Kok semuanya tidak ada yang benar dan semuanya benar? Benar. Kamu tidak benar karena ego. Dan salah semuanya, benar tidak betul. Tapi kalau tahu rencana Tuhan buat kehidupan Anda, ya Anda tidak akan membenarkan seperti itu, tidak akan menjadi itu. Karena apa? Dua orang berkumpul dan sepakat. Itu Tuhan, kamu minta apa? Ya setelah saya sampaikan firman Tuhan, ya firman Tuhan yang disaksikan dengan leluasa itu. Dan ternyata setelah saya ngomong, dia tidak bicara sama saya. Setelah saya tumpang tangan, badannya dan ini. Sekarang bagaimana? Jangan lihat yang belakang, itu sudah sejarah. Tadi pagi pun buat saya sudah sejarah. Kamu 20 tahun masih Anda yang benar. Tidak mungkin akan Anda jadi. Lupakan itu. Lihat yang ada di depan itu adalah pengharapanmu. Dan besok anakmu akan nikah, Anda masih hidup. Masa suruh saya yang jadi wali? Nanti berkatnya saya yang diterima. Ayo bagaimana? Tuhan akan tuntut semua ini. Akhirnya yang sudah biarlah sudah, minta ampun kepada Tuhan. Anda akan dibalikkan menjadi. Nah sekarang Anda di rumah sendiri, agam sendiri, orang sendiri, udah. Ya karena masalahmu sendiri, kok kamu diberi istri, kamu diberi. Wong isolasi itu baru, yang mau sigar, ya mati kamu. Nyawa sitok bisa sigar, baru di sigar berat, mati.
mati sandang pangan, Anda sendiri longsor sekarang stres seperti ini. Ingin nggak Anda sepakat dengan istri mengampunikan rukun? Kalau sudah rukun, kamu datang ke gereja pada waktu pernikahan anakmu, berkatilah anakmu, Tuhan akan bukakan rezeki yang indah bagi kamu. Yang mati juga akan dibukakan. Anda bisa bersaksi dengan leluasa, dan itu punya kuasa karena bukan Anda yang ngomong. Firman Tuhan katakan, aku akan membela kamu. Roh Kudus katakan, jangan khawatir. Bagaimana ya? Nanti saya kesini lagi. Besok kalau pas Anda datang, mau? Ya. Ya, itu tanya bisanya itu yang kalau bisanya. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus seperti ini, standarnya itu. Dan semuanya bisa kalau Anda libatkan Tuhan intim dengan Tuhan. Oke, seperti itu. Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau nanti Anda sudah melewati itu intim dengan Tuhan, standarnya Anda lakukan, hasilnya akan dahsyat buat jemaat ini. Sekarang ini sudah saya akan membaca perkembangan jemaat di Indonesia luar biasa. Mungkin karena dia tahu membangun diri sendiri dan untuk orang lain. Sekarang jemaat di Indonesia luar biasa perkembangan. Orang-orang itu bisa jadi ikut Tuhan sekarang. Karena apa? Ya karena berita kesukaan sampai pada telinganya. Terus itu hasilnya luar biasa. Kisah pasal 16 ayat yang kelima. Silakan munculkan Kisah Rasul pasal 16. Ayat yang kelima itu yang poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini, membangun diri kita sendiri. Standar yang harus kita lakukan supaya hasilnya nyata. Hasilnya apa? Coba ini. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Karena ada orang-orang yang membangun dirinya sendiri dalam iman yang suci, melibatkan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, dan standar yang dicukupi, hasilnya ini. Dan orang Kristen karena dewi, pelayanan Tuhan karena dewi. Dan sekarang ini saya sudah bersyukur Tuhan, ternyata hamba-hamba di Pak ini untuk khususnya Pulau Indonesia sudah luar biasa, tahu persis membangun diri. Dan sekarang coba lihat, di dalam masa pandemi ini, dulunya itu egosnya luar biasa, sekarang ini justru membangun diri orang lain. Sioman begini-begini orang muda sekarang itu banyak orang Kristen yang sadar telah berhasil membangun dirinya, melibatkan orang lain yang bisa selamat. Dan sekarang ini terbukti. Bagaimana dengan Anda? Banyak gereja-gereja di Indonesia itu berkembang, bahkan saudara kita yang lain itu rontokan berguguran, bahkan dia sudah panas diri dengan perkembangan iman Kristen. Ini tanda zaman seperti ini. Apa Anda tidak terasa? Kalau Anda betul-betul membangun diri Anda sendiri dengan iman yang suci, ini kalau perlu dibongkar itu sudah sana ada pakai itu. Oke, zaman tak kapan itu, termasuk Anda yang akan memulai. Iya kan? Besar jumlahnya. Karena apa? Leluasa dan punya kuasa. Ini tanda-tanda zaman untuk ini sudah luar biasa ini. Jangan dikira-kira itu baca itu. Saudara kita yang sudah panas dingin itu. Semua tokoh-tokoh begini. Iya, karena orang Kristen yang telah membangun dirinya sendiri dengan hebat, sesuai dengan rencana dan perintah Tuhan dan memenuhi syarat-syarat kekudusan, dan dia menyampaikan berita sukacita dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan bilang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu di dalam ayat yang ke-20. Nah, jadi ayat 17, 18, 19 udah kan itu petunjuknya supaya hati-hati terhadap pemecah belah dan sebagainya. Anda tidak usah tergiur, jangan sampai gugur iman saudara. Kita harus tampil sebagai orang-orang yang dikenal Tuhan. Ayat 20 sekarang. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Inilah nasihat Yudas, Rasul Yudas, saudara Yakobus, saudara tiri Yesus. Sampaikan ini saudara-saudaraku, bangun dirimu sendiri iman yang suci. Nah sekarang yang kedua apa Pak?
Kita harus intim sama Roh Kudus. Tidak bisa tidak bangun dirimu sendiri dengan iman yang suci. Iman itu kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak melibatkan Roh Kudus, bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, yang kedua dalam ayat ini, siapkan ayat-ayatnya. Ya, coba ini. Yang kedua ini, intim dengan Roh Kudus. Ayat 20, Lukas 12 ayat 10 sampai 12. Apa ini Pak? Mari kita akan baca. Nah, intim dengan Roh Kudus. Lukas 12 ayat 10 sampai 12. Nah, ini harus Anda lakukan itu. Tahapan-tahap ini tidak bisa tidak. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ngomong firman Tuhan mulai A sampai Z, tidak mengindahkan, itu adalah orang yang fasik. Hati-hati itu. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Rumah firman Tuhan yang menyanyi loh, diomongin malah begas, malah begini. Itu fasik itu namanya. Hati-hati. Nah, sekarang ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan pengusaha-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Itu Roh Kudus ngomong nanti sama kamu, karena Anda intim. Kalau Anda tidak melibatkan Roh Kudus, tidak bisa. Hikmat Anda tidak akan mampu itu. Kalau di zaman sekarang itu hukum sudah carut marut, tidak akan mampu. Tapi ayat yang ke-12 Pak lihat. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tapi kita harus intim sama Roh Kudus, nyanyi sama Roh Kudus, berdoa dalam Roh supaya Tuhan punya program dan mengajar Anda. Kalau kamu tidak dekat sama Roh Kudus, berdoa dalam Roh tidak, dan juga tidak mau suka berdoa. Itu saya katakan, orang Kristen harus 24 jam, bukan 2 jam di gereja ini. Setelah luar sana jadi golongan setan. Tidak boleh, tidak 24 jam gani sama Tuhan, gani sama Roh Kudus, supaya apabila di dalam Anda hidup yang sulit ini mengalami kesulitan peperangan, Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan kita. Karena Anda gani, Anda ini, Anda akan diajar. Caranya begini, caranya begini. Itu Roh Kudus akan jadi pembela. Bisa itu yang Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Itu syaratnya. Kamu harus berdoa dalam Roh kalau ingin membangun dirimu dengan iman yang tidak bisa tidak. Nah, berikutnya itu. Sekarang kalau sudah seperti itu, Roh Kudus Anda menurut Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang janji akan minta kepada Bapa supaya memberikan penolong bagimu. Jadi Anda tidak kuat setelah Tuhan Yesus naik, harus melibatkan Roh Kudus supaya Anda perang di dunia ini. Kalau tidak, Anda tidak akan menang. Jadi orang Kristen malah kesalahan. Tapi kalau libatkan Roh Kudus akan menjadi pembela Roh Kudus itu. Kalau dulu saya sampaikan mentor yang ajaib ada taranya Roh Kudus itu. Pernah Roh Kudus itu mentor itu Roh Kudus. Nah, inilah kebetulan. Nah sekarang Roh Kudus menurut apa? Oke, kamu mau Pak Nathaniel? Oh iya, saya siap. Nah, ini caranya harus kamu lakukan. Apa caranya? Yang berikutnya yaitu pakai perlengkapan rohani. Nggak bisa nih ditolak. Jadi orang Kristen yang ingin Roh Kudus supaya menang harus memakai perlengkapan rohani. Apa itu perlengkapan rohani Pak Lito? Ya, kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Oke, apa itu? Ini seringkali saudara baca tapi saudara enggak. Ini manfaatnya apa? Loh, itu manfaatnya besar buat peperangan dunia ini. Anda kan hidup di dunia. Anda ingin jadi pemenang, lebih dari pemenang. Bahkan orang yang menang dalam Wahyu 23 katakan, hanya orang yang menang yang akan menerima mahkota kehidupan. Hanya orang yang menang akan menjadikan sokok guru. Wahyu pasal 2 itu pasal 1. Jadi tidak ada orang kalah itu akan diberi mandat. Lah supaya menang pakailah selengkap senjata rohani itu maunya Roh Kudus. Apa itu?
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sekarang Tuhan itu dalam kita Roh Kudus setiap hari. Di dalam kekuatan kuasanya, Tuhan telah memberikan kuasanya yang ada kepada Roh Kudus. Oke, apa maunya Roh Kudus? Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus itu juga Allah. Luis Ben ngomong Allahnya tiga. Luis Ben orang mati. Roh Kudus itu Allah, pakailah senjata Allah. Dan caranya bagaimana? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini rencana Roh Kudus, rencana Bapa itu menurunkan Roh Kudus supaya Anda kuat. Karena iblis itu Anda tahu, iblis itu luar biasa juga. Wong loro sewa Adam punya anak loro. Kuwi lho wis dihapusi permateri berhasil. Hebat enggak? Lu itu umat pilihan Tuhan. Dua anak loro ya digagalkan dia oleh iblis. Terus paten-paten. Dan sekarang itu orang sudah melihatkan kira-kira iblis pena enggak ada kemarin. Sangat super pena. Rezo ya pena. Semua umat pengawi dengan mudah. Oleh sebab itu Anda harus pakai selengkap ini supaya menang menghadapi muslihat iblis. Jadi orang Kristen tidak melibatkan firman Tuhan dan menuruti Roh Kudus. Saya yakin kalau mau profesor doktor belanja notok duk tak lihat. Oleh sebab itu mengapa di dalam Matius pasal yang ke-7 Tuhan katakan, aku tidak pernah tahu. Loh Tuhan, aku ini belum notok sudah bukan doanya. Bukan begini. Iya, aku tidak tahu. Pembuat kejahatan. Loh, mengapa pembuat kejahatan? Ya dia manipulasi Tuhan. Memang orang katakan itu hebat di sana-sana. Tapi Tuhan tidak menikmati itu. Karena apa? Dia tercepat. Hati-hati itu. Karena dia tidak pakai selengkap senjata Allah, pakai pikirannya yang dasar, saya pintar, saya udahlah saya siapa. Semua itu menjadi musuh. Dan musuh itu banyak zaman dulu sebelum gereja itu sampai dijual di luar sana. Karena apa? Padahal gelarnya luar biasa juga pendeta-pendetanya. Tapi sekarang ini zaman ini Tuhan ingin mengembalikan. Banyak di bulan bumi sana orang-orang berbondong-bondong percaya pada Yesus. Karena orang tidak sadar membangun dirinya sendiri untuk keselamatan semua umat. Karena Tuhan menghendaki tidak ada yang binasa. Anda terlibat itu pada itu. Oke, nah sekarang berikutnya ayat 11. Nah, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bukan Anda itu musuhnya Pak Tatania, Anda kita namanya begini. Bukan. Sering jual ini Pak Daniel yang bukti aja tidak tahu isinya Pak Daniel. Tidak tahu itu, dia juga tidak tahu isinya begitu. Tapi itu roh yang menuduh dan mengacaukan, dan itu harus dilawan dengan ini kata firman Tuhan. Jangan musuh orangnya, jangan menjelek-jelekan orangnya, jangan. Justru kalau kamu tahu begini, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Saya telah berkuasa oleh Tuhan. Hei setan yang ada di hati itu, sekarang keluar. Jangan fitnah, jangan serat orang. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai itu senjata itu. Ini senjata pedang roh. Pakai firman Tuhan. Repot nanti. Nah berikutnya. Nah terus ayat 12 ayat 13. Nah sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tidak boleh senjata milih-milih. Tidak boleh seluruhnya. Kata Roh Kudus seperti itu. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Anda tetap berdiri. Silakan ujian katakan 1000 di depan saya yang menyerang saya, di belakang saya, di sana Anda akan tetap di dalam nama Tuhan. Silakan. Seperti apa? Elia katakan. Tuhan ada menyerang begini. Ya, bukannya kamu tidak tahu. Itu pasukan Tuhan seperti itu berjaga di sana. Setelah berjaga itu, bisa ya. Jadi takut.
Jadi Roh Kudus sudah punya pembelaan yang luar biasa kalau Anda melibatkan Roh Kudus dan diberi selengkap pengetahuan. Lu iya. Oke. Nah, 13:14. Jadi berdirilah tetap, berita tinggalkan kebenaran dan berbagilah antara. Ini mengapa berkaitan pinggang kebenaran? Nah, kebenaran yang tersembunyi itu ada di dalam kitab pinggang dan keadilan. Apa itu maksudnya? Jadi kalau orang Kristen tidak pernah puasa, maksud pinggang kan mungkin kita melorot ini. Ini maksudnya apa? Supaya perut ini kalau bisa lapar, kencang terus pakai ikat pinggang kebenaran. Poso, karena ada tertulis masalah ini tidak akan bisa Anda kalahkan tanpa Anda melalui puasa. Nah, kencang poso perlu dalam nama Tuhan Yesus baru Anda melawan masalah-masalah ini. Adil karena musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah roh. Adil, dia susu jadi yang berikutnya tetap ada doakan. Itu adil namanya, itu tugas kita. Jangan dimusuhi, karena musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita roh itu. Jadi setelah mengikat pinggang ini pakai baju kebenaran, yaitu apa? Keadilan. Siapapun doakan dia, usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan ingin mengatakan ini, dalam nama Tuhan Yesus, ikat keluar dari saudara ini. Nah, orang ini akhirnya jadi sadar, kemanusiaannya jadi sadar. Ternyata hatinya penuh dengan iblis. Nah, itu tidak heran kalau kita tanya seperti itu. Itu syaratnya, itu harus apa? Harus apa? Lengkap senjata. Ayat 15 sekarang. Kita tinggalkan lagi. Kakimu berpasukan kerelaan dan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Anda tidak akan bisa menyelamatkan orang lain yang di sana tanpa Anda harus rela. Terus tadi saya juga capek, betul-betul capek. Tapi setelah ngomong sama ini, saya begitu puas. Siapa yang makan? Pemikiran dari apa? Akhirnya, yuk kapan kamu ke sana? Ya, tak susul nanti. Ke sana saya 2 jam. Jadi ya capek. Kalau pulang dari sana saya tidur, lalu makan, dan sekarang itu lu bisa berdiri sendiri. Karena apa? Kekuatan Anda dalam lingkup hati-hati. Anda tidak capek kalau tahu ini. Kok mati sungguh kok kesel. Ini berdasarkan kerelaan kita kali ini. Wah, aku malas. Ya Anda ingin memenangkan orang lain. Tidak bisa kalau orang lain menang. Firman Tuhan katakan, mana mungkin dia tahu, tidak ada yang memberitahu. Ya Anda yang memberitahu lah. Yang sudah membangun diri Anda dengan iman yang kita. Beritahu dia. Beritakan kita tentang kita itu. Ayat 16. Jadi, tidak satu paspor Anda sudah cerdas. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Apa itu helm? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi pikiran kita, perut kita, hati kita, kaki kita itu harus dibungkus dengan selengkap senjata. Itu paling helm. Pikiran kita harus pikiran paling sederhana. Kita harus membangun supaya pola pikir kita jadi benar. Ini pola pikir namanya pola pikir. Pakai helm dong. Oke. Jadi mikir ini mesti benar karena sesuai dengan program Roh Kudus. Inilah pakai itu perisai iman. Saya yakin. Oke, terus 16, 17. Baik kita kuat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman. Ketopong perisai iman, ada tameng ini, ada ketopong tahan. Tapi kalau sekarang kalau Pak polisi itu kalau menahan dari dulu kalau perisai itu yang itu debu. Dan Anda kalau gaya-gaya ini dodokmu mana dodokmu ya itu sombong namanya. Otaknya juga harus pikir dari Tuhan. Jadi pakai ketopong dan pakai perisai. Terusnya 17 dan pakai 18. Dalam segala doa ini. Jadi senjata kelengkapan rohani Anda
dan permohonan mohon Tuhan, pikiran saya, kaki saya, perut saya, tangan saya, telinga saya, seluruh tubuh kami beri Tuhan. Mohon setiap waktu dibilang roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi orang yang tak tahu persis mendoakan semua orang kudus termasuk saudara kita yang mengalami kesusahan dan lain-lain. Ini Bapak dan Ibu, ini senjata kita tetap berdoa mau memimpin supaya senjata itu bermanfaat. Setiap kita pakai punya kekuatan yang ajaib senjata rohani tadi. Nah kalau seperti itu Anda mesti menang. Berikutnya yang terakhir adalah poin lain, yaitu poin yang ketiga, ayat 21. Nah 21 dalam apa? Yakobus ya, Yudas pasal ini ayat 21 apa di situ katakan? Ya, di situ disebutkan yang poin yang ketiga. Peliharalah hubungan intim dengan Allah dan sesama. Ayat 21 ini. Coba ayat 21 katakan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Loh, Allah ini Anda perhatikan. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Berarti Anda harus intim, baik, beres hubungan dengan Tuhan dan sesama. Itu namanya memelihara kasih Allah. Karena apa? Kasih Allah dengan segenap hatimu dan juga kasihlah sesama manusia seperti kamu sendiri. Itu namanya baru beres. Itu tertulis dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 di dalam ini. Nah, ini 12 ayat 1. Itu harus beres dulu. Kalau tidak beres, mana mungkin Anda akan bisa bergerak. Ya, itu tadi. Jadi pelihara hubungan intim dengan Tuhan dan sesama, tidak bisa ditolak ini. Karena Anda akan berhadapan dengan sesama untuk menangani itu. Ya. Dan itu harus ayat Markus 12 ayat 30 dan 31 di sini disebutkan kita harus taat hukum Tuhan. Ya, hukum kasih Markus 12 ayat ini dan juga perintah Tuhan. Itu perintah juga. Dan kita harus taat. Untuk memelihara hubungan intim dengan Tuhan itu salahnya Anda membangun ya. Tidak boleh ada hal yang lain. Syaratnya adalah taat hukum Tuhan dan perintah. Dan perintah hukum Tuhan yaitu global kesimpulan kasih. Oke, berikutnya yaitu di dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai 20. Nanti baca di rumah itu tidak cukup nanti kalau saya jawab. Apa itu? Nah, supaya kita yakin. Jangan suka menghakimi. Lo berarti kan kalau menghakimi kan menghakimi siapa? Manusia kan? Lo katanya mau menjaga supaya intim dengan Tuhan dan sesama, tapi malah menghakimi manusia. Mana bisa intim? Siapa yang diri mau dan terima dihakimi? Pada dari sini. Wih, gede-gede itu nama. Kau tak tahu lo ya. Lambemu kena kau dicekel. Lambe dicekel ya oleh ngomong. Kira-kira palanya. Iya Pak itu apa? Senang gitu. Nggak bisa. Kalau saya bicara menghakimi manusia, ya sepele artinya. Lupa nanti ada ngomong kesempayan kan? Aku kemahan gede. Terus kondis ben. Merasa dihakimi. Baca Roma pasal 14 ayat 1. Itu baca lupa. Nah, coba ada ayat 1 coba. Nah, sekarang kita tunjukkan ayat 1 coba. Baca Roma pasal 14 ayat 1 coba. Apa itu? Kita tidak boleh menghakimi dan bahkan jangan pakai batu sopan. Nanti ayat 13 sampai 20. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Itu apa maksudnya? Yes, benar. Orang Kristen, yes, benar. Orang Kristen selamatan. Yang kalau selamatan pas ada khotbah minta khotbah tanya, Pak Slamet, kalau Pak Slamet jelas selamat. Ini acaranya apa? Beri waktu itu. Coba Pak Slamet sampaikan dulu saya sampaikan. Ini loh Pak, saya ini kan pas itu ini yang sering jadi orang menghakimi pendeta banyak menghakimi dan tidak betul. Nanti dulu jangan mempercakapkan pendapatnya. Apa itu maksudnya? Ya sampaikan dulu pada satu ngomong.
ini loh, ibunya Tata, tujuannya kan meninggal, ya, terus apa? Nah sekarang ini pas habis pengucapan syukur, mengapa kok bisa mengucapkan syukur pasti pembinaan? Ya karena 7 hari tinggal banyak itu. Sekarang cucunya, anaknya semangatnya luar biasa, kerjanya jadi luar biasa, tidak mikir yang banyak sudah naik ke surga. Ya, saya bersyukur anak-anak itu dulunya. Sekarang semangatnya luar biasa, saling membantu. Perlu ucap syukur enggak? Lain jangan ucap syukur kalau pasti pembinaan ini. Lah ini diklik salah kamu. Lu kok disalah-salah? 7 hari itu pas Tuhan Yesus naik ke surga, menghadap pada murid-muridnya. Nah, kalau nanti pas kamu ditakoni ini salah, pas 7 harinya, kenapa? Ya, Pak Uto, ini kan 7 harinya. Nanti doakan supaya arwahnya, mbahnya itu diterima sisi Tuhan. Langsung rasa tegak, ngomong ke murid, Pak Samad kali ini Pak Samad, terus sekarang bubar. Itu maksudnya. Jadi Jibril siapa dia dari tahu kalau tidak ada yang beritahu. Oh nggak iya soalnya lupa ada kono itu kalau dinyanyi apa itu masih ada di sini layak. Kalau nanti aku lagi curi, bawa jadi ini pantai yang baik masih ada di pantai. Lalu yang mau pantai ini bangun di sini ini. Woi senengannya kalau begitu. Kalau ngalih anak-anak tak seruput, masuk mulai dia tahu itu ini ada tiga, wis dunia kalau kamu, ada keserupan itu. Nah kalau komersial main-main seperti itu ya jangan, itu salah. Tapi kalau dua ucapan syukur pas tolong dino, tolong dino mau ucapan syukur ya pas tolong dino nih lagi tolong dino ternyata semangatnya tinggal. Terus kita dino lagi, terus patang dulu ya hulu, terus patang dulu loh ketiga, orang yang stres. Teman saya itu baru ditinggal mati sampai 2 tahun, 3 tahun aja masih stres. Baru ini sudah 40 hari, terus kemudian doa syukur, mengucapkan bahwa 40 hari ini Pak Lito, anak-anak berkati Tuhan, karena dapat restu dari orang tua yang sudah meninggal tadi. Anak-anak itu sama mengelola ibunya itu dengan sukacita dan kasih, akhirnya orang tuanya pergi ke sana, berkatnya dilimpah kepada anak-anaknya yang masih hidup. Ternyata 40 hari. Wah, berkatnya limpah, bersyukur sekali, terus undang saudara. Pasti kamu ini ngomong itu, doa ucapan syukur karena keluarga yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan limpah, semuanya semangat, melayani Tuhan semangat, berhubungan semangat, bahkan ini. Kira-kira orang yang seperti itu. Nah, jangan ngomong di percakapan. Udah lagi, ayo coba, apa ini? Nah, yang seorang yakin hanya bahwa dia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayur dan terus sampai hari pun dibahas itu. Nanti baca itu, saya baca di sini waktunya habis. Sekarang kita baca ayat yang ke-17 saja. Muncul ayat 17. Roma pasal apa? 14 ayat 17. Itu andai nanti sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dari tadi damai sejahtera dan sukacita berolah. Jadi membuat orang sukacita, kita juga sukacita. Oke, itu jelas. Nah, Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itu tadi yang ketiga bagian 2, jangan suka mengambil. Nah, terus yang berikutnya itu ayat Roma 12 ayat 7. Apa itu? Nah, saya gantikan ini ayat yang baru dan itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin kalau di situ tercantum dalam hukum itu, Matius pasal 25 ayat 1 sampai 46 kan, baca di rumah. Dan buktikan gitu kan, saya tambahkan yaitu Roma 12 ayat 17. Nah, Roma 12 ayat 17. Halo, silakan simak itu. 12, 17. Nah, apa itu? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Karena apa? Anda kepingin apa di situ pelihara memimpin bantuan dengan bersama. Jangan membalas lah. Kalau memang Anda akan ngomong di suatu dan tidak jadi balas.
Mengapa? Nah, Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9. Saya bacakan dan tambahkan ini supaya lengkap. Catat kalau ini bukan nanti Anda menyanyikan dari dua. 1 Petrus 3 ayat 9. Nah, oke. Apa di situ? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Salah. Oh, jangan lagi balas. Oh, kamu salah begini, ya udah, batal Anda akan menyakitkan orang itu. Yaitu untuk memperoleh berkat dan seterusnya. Silahkan. Bapak dan Ibu yang saya kasih Tuhan, itu yang ketiga. Oke. Nah, sekarang untuk yang ketiga kita tutup Ibrani 10 ayat 30. Yang ketiga, Ibrani di situ ada Ibrani 10 ayat 30. Ini juga saya tambahkan untuk saudara. Apa itu? Ibrani 10 ayat 30. Nah, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, anak-anakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan mengampuni umatnya. Jadi jangan kalau ketemu orang lain Anda membalas. Tidak sampai nanti pemilihan saudara. Serahkan dia. Kalau kita tahu Anda pemilihan malah ketiangan. Malah begini. Bagaimana? Orang yang dibalas, doakan dia. Terserah itu sama. Itu kebenaran namanya. Iya Tuhan yang membalas. Saya itu tidak dapat ditipu, begini. Darah kami kok halal karena begini. Ya udah, Tuhan tahu kan itu. Nah, itu Tuhan saya akan balas dan ini. Dan ternyata saya jadi yang pemenang. Karena tidak balas, saya doakan dia. Urusan Tuhan itu mau diapakan, mau dibunuh, mau begini, sengsarakan. Dan ternyata orang-orang itu yang seperti itu sekarang sudah ada di permukaan. Apakah saya yang nyata? Ya Tuhan punya rencana. Ini urusan Tuhan. Tuhan akan menghakimi umatnya. Yang apa? Siapa yang mengganggu biji mataku? Kata Tuhan. Urusannya Tuhan. Tuhan kan kalau jadi biji mataku tidak ada apa-apa. Oke, Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Itu tadi yang pertama. Belum. Belajar waktunya tinggal sedikit, tidak masalah ini. Yang B. Nah, yang B apa tuh kalau yang B? Yudas pasal yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Loh, ini banyak orang Kristen yang ragu-ragu untuk menerima Tuhan Yesus. Ya siapa kalau tidak saudara? Setelah membangun iman yang suci, buat tunjukkan dia, beritakan itu. Kalau orang ada ragu-ragu begini, kalau saya diloni, tapi aku nggak keselamatan. Ya selamatan salah. Lah, Kristen banyak. Ini merasa sampaikan, tunjukkanlah dia, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka. Orang sedihnya orang tak diomong, tunjukkanlah benar dan benar. Tapi kalau lagi dengan firman Tuhan saya yakin, karena firman Tuhan ini punya kuasa. Nah, seperti ini. Nah sekarang di situ poin yang B bagian pertama itu apa? Kita harus berbelas kasihan kepada mereka. Nah ini bukti bahwa Anda melangkah untuk membangun orang lain. Harus berbelas kasihan dengan orang-orang itu yang akan Anda datangi. Berarti setelah ada uang itu. Nah sekarang apa di situ? Berbelas kasihan kepada mereka itu Yohanes pasal 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. Nanti baca di rumah. Waktunya tidak cukup. Baca, catat itu. Yaitu harus berbelas kasihan kepada mereka. Mereka siapa? Yang ragu-ragu, yang mungkin bermasalah, yang berdosa pada Anda, yang jengkel ke Anda. Baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 sampai 18. Siapa yang sama saudaranya yang ragu-ragu, yang begini, kok tetap membenci, dia adalah yang akan hukum itu. Karena pembunuh, ayat 15 dibaca ya, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Pembunuh tidak akan masuk surga. Karena apa? Membenci saudara itu akan digolongkan menjadi pembunuh. Oke? Nah, itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Sekarang berikutnya supaya Anda ini Yohanes pasal 3 ayat 15. Jadi kita harus berbuat ini yang kedua. Jadi untuk kita berbelas kasihan kepada mereka, kita harus tetap berbuat. Ini pujian-pujian tadi kalau sama itu berubah semuanya. Tuhan luar biasa supaya saya. Itu namanya nubuat. Itu belum Anda lakukan kok. Tapi
tapi menjadi doa saudara. Jadi supaya Anda bisa membelas kasihan pada mereka, Anda berbuat jangan membenci. Enggak usah konflik kamu. Selama kamu ikut Tuhan, saya yakin Tuhan akan berikan kesembuhan. Katakan itu, dan itu berhak. Jangan janji-janji. Ini tidak janji, ini nubuat. Kalau kamu sakit di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Nah ini nubuat. Kamu yakin kalau Tuhan bisa menyembuhkan? Nah akhirnya orang percaya orang-orang itu juga pengen sembuh kan? Tapi kalau Anda bernubuat seperti itu yang punya kuasa. Mau didendeni. Jadi yang kedua untuk mengasihi berbelas kasihan, Anda yang kedua harus berbelas kasihan dan bernubuat. Jangan membenci. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Baca di rumah ini. Aku tidak cukup betul-betul ini kasihan, tapi Anda baca. Di rumah juga ada, yaitu mudah untuk menemukan ini. Jadi 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Baca di rumah. Apa itu? Kita harus bernubuat. Karena orang yang bernubuat itu membangun semangat supaya semangatnya kuat. Oke? Dan ini penting. Bahkan jangan sampai Anda tidak bernubuat setiap saat. Kamu mengatakan Tuhan, saya pasti berkat. Kamu juga berkat. Nah, itu namanya bernubuat. Ngomong yang positif sesuai dengan rencana Tuhan. Atau ngomong ini sepi, mulai hidup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 23. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Nah, ini berarti Anda kan sudah berhubungan sama orang supaya selamat. Ini tugas Anda. Setelah Anda membangun iman Anda yang suci, baru selamatkan dia, kasihlah dia, rampas dia dari api. Ini tugas siapa kalau bukan tugas saudara dan saya? Tapi saudara sudah berumat bersama Roh Kudus kita bisa. Ya, selamatkan mereka. Yaitu 1 Yohanes 5 ayat 16. Munculkan coba 1 Yohanes 5 ayat 16. Ini. Nah, yang kedua itu 1 Yohanes 5 ayat 16. Nanti sudah baca Yohanes 20 ayat 23. Harus itu yang Anda lakukan. Ya, oke. Nah, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Ngomong kepada Allah jadi salah-salahin. Ngomong doanya raspiron kalau kita berketin berketin. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya orang itu berhukum karena bisa diampuni. Itu namanya berbelas kasihan dan juga berdoa kepada Dia. Jangan membuat malah kepada itu sudah ada kasih. Berdoalah kepada Dia. Bahkan ini Anda dengar bahwa ini nabi Tuhan sudah itu sangka kalah dari itu. Anda tahu itu? Ya, termasuk itu saya baca Tuhan begitu setelah saya baca ini ternyata betul sangka kalah Tuhan tanda ajaib dari Tuhan itu telah betul. Apa itu? Sangka kalah itu salah bahasa Ibrani ternyata pun. Nah, namanya pun. Handphone, telepon. Nah sekarang itu Bapak dan Ibu, ini sudah mau diwakili. Anda bisa cari, baca, formasi dan ada di sini. Tuhan kalau ngomong DW, Anda tinggal ngomongnya ada di sini. Anda nggak ada di sini. Ini pun handphone. Berarti ini dengan ada handphone ini berita itu sudah sangat kepuasan akhir. Seluruh jagat raya. Sampai semua rakyat pun. Korea ini sampai ampasnya handphone itu aja sudah dimulai buat. Harus buat ini diampasnya. Berarti inilah bom ini adalah termasuk sang kata Tuhan. Karena artinya dalam bahasa Yunani itu perlu sang kata. Nanti coba dan itu Anda bisa belajar dari sini. Apa yang harus Anda pelajari? Kamu mau yang kita Anda pelajari yaitu menuruti kehendak Tuhan. Dan sekarang yang terakhir yaitu rampas dia dari api. 2 Petrus 3 pasal 3 ayat 8 sampai 9. Berbalik dan bertobat. Nanti baca itu ya.
supaya orang-orang itu berbalik dan bertobat. Karena apa? Anak saudara melayani, rampas dia supaya dia berbalik dan bertobat, selamatkan. Dengan cara apa? Anda harus rela melakukan itu tertulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Nah, ada enggak? Ada. Saya tambahkan. Nah, 2 Korintus pasal 3 ayat 9 sampai ini menginjil. Nah, ini menginjil. Nanti baca nanti 18 ayat 20. Nah, sekarang saya tambahkan tadi 1 Korintus 9 ayat 16. Ini yang terakhir kita baca. Coba 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Apa itu? Anda harus mengampuni ayat-ayat tadi, menginjil dan kalau tidak, Anda adalah penantian memberontak dan melakukan. 1 Korintus 16 apa? Yang ayat yang tadi. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermuka tinggi, rasa sombong. Aku begini, Tuhan, saya kan berita besar. Nama Tuhan begini. Kalau dikatakan aku tidak kenapa. Untuk pamernya Tuhan sombong. Tidak punya hak. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ini yang ada. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi jangan sombong kalau pendeta-pendeta besar sombong. Akhirnya ini disebut jahat. Kamu kan apa? Kamu kan merampas kemuliaan. Maksudnya kamu tidak boleh bermuka, tidak boleh sombong. Aku pendeta proposal begini. Ini udah jadi. Iya, saya tahu tapi kamu jahat. Merampas kemuliaan itu kamu sombong. Tidak boleh tahan diri. Oke? Nah ini syaratnya supaya Anda bisa merampas itu dari api kebinasaan. Jangan kemuliaan. Oke? Bapak dan Ibu sudah dikasih Tuhan. Jadi kita harus menyampaikan amanah aku untuk Tuhan setelah kita pulang. Dulu saya betul itu. Pada waktu Pak Noto sakit, satu anak bencana macam itu satunya. Capek. Kalau pas betul langsung aja, bisa. Ya Pak Noto tertawa itu apa? Begini saja. Duduk. Orang jangan mangan, orang guna, orang jangan mangan. Luwe, orang jangan mangan. Dan luwe itu dia. Loro rumah sakit, bilangnya loro. Mulai mati atau mulai sehat. Itu hubungan saya agak kasar, tapi itu menghibur. Dan ternyata bujuk pelongai dari itu. Ayo, mangan, apa? Nah, sini, dan kayaknya betul. Itu saksinya tak kali. Saya sampaikan itu dan ternyata dia mau makan mau dijual sama ini. Lalu rasa dijual, gede tua dijual. Rasanya enak, jadi bahasa yang enak. Ternyata makan dulu, saya jalan habis dan ternyata sehat. Karena apa? Dengar berita kebenaran dari Anda. Orang itu itulah luar biasa. Oke, Bapak Ibu, mari kita bangkit semangat membangun diri kita sendiri supaya nanti kita layak melayani Tuhan dan banyak jumlah Islam. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan doa ini dan nanti baca di rumah Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Jadi kita bisa terlibat dari pelayanan kalau kita menyerahkan jiwa kalau yang kudus dan tak percaya itu yang dikehendaki Tuhan, itu yang mau Tuhan supaya Anda boleh hidup. Jangan turuti nasihatnya, jangan kamu ikutnya, tapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu. Oke, usaha itu hidupnya ada kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung kita diberi waktu di zaman akhir ini. 1 tahun sama dengan 100 tahun. 100 tahun sama dengan 1 tahun. Dan kalau 1 tahun sama dengan 1 hari, kalau nanti Tuhan datang besok, kamu belum bekerja, apa jadinya? Mari kita buktikan dan kemudian hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Kalau nanti Anda sudah tidak apa, Tuhan adalah kesempatan. Kita ada diberkati.
yang telah mengingatkan dan mengajarkan pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Nasir Suwito yang telah menyampaikan dengan firman. Tuhan semakin tambah-tambahkan hikmat marifat daripada surga, sehingga kehidupan hamba menjadi berkat dan memuliakan Nama. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkat penyertaan selalu baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati setiap jemaat. Bukan setiap kami untuk belajar hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah sepekan. Untuk hari Rabu mohon diperhatikan untuk kaum pria. Hari Rabu ada ibadah kaum pria di gereja pukul 6 sore di tempat ini. Kemudian hari Kamis ada ibadah umas pukul 9 pagi di rumah Bapak Selamat. Dan kemudian sorenya ada ibadah pendalaman Alkitab di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada ibadah Yud pukul 5 sore di tempat ini. Hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan pukul 4:30 sore. Kemudian hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa, pagi pukul 6:30 dan sore pukul 5. Kemudian ibadah sekolah minggu juga berjalan seperti biasa, pukul 9 pagi di tempat ini. Mohon diperhatikan untuk para kaum wanita yang sudah mendaftar di dalam seminar wanita cakap berdampak yang akan diadakan hari Senin dan Selasa tanggal 15 dan 16. Dimohon yang peserta yang sudah mendaftar berkumpul di tempat ini pukul 2:30 sore. Pakaian bebas, rapi dan sopan. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari kita membawa persembahan kita dari hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan yang Tuhan telah berikan pada setiap kami Bapa, sehingga saat ini Bapa kami dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Bapa Tuhan menguduskan, Tuhan melayakkan persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan dapat kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi Bapa, dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu pada malam hari ini membuat kami akan tetap kuat dalam Tuhan dan kami lebih semangat di dalam kami mengiring kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan di akhir ibadah Ibu izinkan kami semua untuk kami belajar memberikan persembahan kepada Tuhan dan mengutus kami memberikan persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini, baik kata ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sebentar makan belah memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami.
Mari kekasih Tuhan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga. Dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kan hidup dalam kelimpahan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Kita